Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai garis lengkung untuk secara umum. Yang pertama, misalkan X dan Y dinyatakan sebagai fungsi-fungsi dari parameter, misalnya T. Oleh persamaan X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt, maka IAB disebut persamaan-persamaan parametrik. Tiap nilai T menentukan titik X, Y pada kurva. Jadi, dengan berubahnya nilai T, titik X, Y sama dengan Ft, Gt bergerak sepanjang kurva yang disebut kurva parametrik. Jadi, ketika T ini berubah, ketika T ini mengikuti arah kurvanya, maka Ft, Gt yang merupakan X, Y akan bergerak sepanjang kurva yang telah ditentukan. Jadi dia akan bergerak sepanjang kurva yang disebut kurva parametrik. Selanjutnya, seperti ini, kita bisa lihat dalam grafik ini bahwa dalam diagram Cartesius ada garis yang bergerak. Dia mengikuti arah panah berdasarkan X, Y di mana ada Ft dan Gt. Jadi ketika kita mensubstitusi nilai T, maka dia akan mengikuti kurvanya. Kita langsung saja pada membuat sketsa kurva persamaan parametrik. Di sini ada soal, gambarlah kurva persamaan parametrik untuk X sama dengan T dan Y sama dengan T kuadrat. Untuk T lebih dari sama dengan negatif 4 dan kurang dari sama dengan 4. Langkah pertama adalah kita buat tabel yang terdiri dari kolom T, X, dan Y. Kemudian plot nilai-nilai X terhadap Y. Kita bisa lihat di sini, jika T nilainya negatif 4, maka X negatif 4 dan Y 16. Jika T negatif 3, maka X negatif 3 dan Y 9. Dan seterusnya. Kita ambil titik-titik yang hanya terdapat di dalam T. Jika di luar itu, maka dia tidak termasuk dalam nilai persamaan parametrik ini. Karena nilai T terbatas dari negatif 4 sampai 4, jadi kita mengambil nilai-nilai yang terdapat dalam negatif 4 sampai 4. Di sini saya mengambil negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Dengan demikian dapat menghasilkan kurva antara X dan Y, yaitu berupa parabola, seperti gambar di samping. Selanjutnya, saya berikan soal berikutnya, yaitu gambarlah kurva persamaan parametrik X sama dengan 2 cos T dan Y sama dengan 2 sin T untuk T lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Yang pertama-tama, seperti tadi, kita harus membuat tabel yang terdiri dari kolom T, X, dan Y. Dengan demikian, kita dapat memperoleh kurva yang seperti berikut ini. Kurva yang dihasilkan berbentuk lingkaran. Kita bisa lihat di sini, dari ketika kita mensubstitusi nilai-nilai yang berada di 0 sampai 2pi, maka kita akan mendapatkan kurva lingkaran seperti yang ada di gambar. Nah, dalam menyajikan data-data nilai T, buatlah selisih antara nilai T cukup kecil supaya diperoleh kurva yang smooth atau kurva yang lembut, yang halus dan sangat jelas. Makin kecil nilai-nilai yang kita selisih yang kita tetapkan, maka makin baik dan makin nyata kurva yang akan terjadi. Soal selanjutnya yaitu gambarlah kurva persamaan parametrik untuk X sama dengan cos T dan Y sama dengan 2 sin 2T untuk T lebih dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 2pi. Saya menggunakan program di sini menggunakan perangkat lunak, sehingga saya mendapatkan nilai untuk T 0 itu X-nya 0 dan Y-nya 0. Untuk T 0,20
X-nya 0,198669 dan Y 0,389418 dan seterusnya. Saya hitung sampai dengan 6,40, di mana itu adalah nilai dari 2pi. Nah, kurva yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Semakin banyak titik yang kita cari, makin kecil selisih yang kita tetapkan, maka kita akan mendapatkan kurva yang semakin baik dan kurva yang semakin jelas. Selanjutnya yaitu mengubah persamaan parametrik menjadi persamaan kartesian. Ubahlah persamaan parametrik ke dalam bentuk kartesian. Untuk A, X sama dengan T kurang 1 dan Y sama dengan T kuadrat. Dan untuk B, X sama dengan 2 cos T dan Y sama dengan 2 sin T. Untuk pembahasan nomor 1A, kita dapat di sini yaitu persamaan parametrik X sama dengan T kurang 1, kita bisa ubah menjadi T sama dengan X ditambah 1. Nah, untuk Y-nya, yaitu Y sama dengan T kuadrat, maka Y itu sama dengan X ditambah 1 kuadrat, sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Kita dapatkan persamaan kartesian, yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Ini adalah persamaan kuadrat yang merupakan kurva parabola. Untuk nomor B-nya, yaitu persamaan parametrik X sama dengan 2 cos T dan Y sama dengan 2 sin T. Kita eliminasi T sehingga kita dapatkan cos T sama dengan X per 2 dan sin T sama dengan Y per 2. Persamaan identitas dari sin kuadrat T dan cos kuadrat T itu adalah sama dengan 1, berdasarkan dengan identitas trigonometri. Maka kita dapatkan Y per 2 kuadrat ditambah X per 2 kuadrat sama dengan 1. Sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Kita masuk pada vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang menggambarkan posisi di suatu titik. Suatu benda yang berada di koordinat XY dapat dituliskan posisinya sebagai berikut, yaitu vektor R sama dengan XY ditambah YJ. Berikut ini adalah suatu persamaan parametrik untuk X sama dengan 2T dan Y sama dengan T kuadrat. Ubahlah ke dalam bentuk vektor posisi. Kita tinggal menaruh I dan J pada X dan Y sehingga kita dapatkan vektor R sama dengan 2TI ditambah T kuadrat J. Demikian untuk kita dapat mengubah dari bentuk persamaan parametrik ke vektor posisi. Kita masuk pada kecepatan vektor atau vektor kecepatan. Benda yang mengalami perpindahan dalam suatu selang waktu memiliki kecepatan rata-rata partikel dalam selang waktu tersebut atau dapat ditulis seperti di bawah ini, yaitu vektor VG sama dengan delta R delta T sama dengan delta X delta TI ditambah delta Y delta TJ. Untuk kecepatan yang biasanya kita bicarakan sebenarnya merupakan kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat diperoleh dengan perhitungan kecepatan rata-rata pada selang waktu yang sangat singkat. Persamaan vektor kecepatan sesaat dapat ditulis sebagai berikut. Vektor V sama dengan limit delta T menuju 0 untuk delta R delta T sama dengan dr dt. Untuk percepatan dari vektor, yaitu kecepatan partikel yang berubah dalam suatu selang waktu memiliki persamaan percepatan yang rata-rata, yaitu vektor AVG delta V delta T sama dengan delta Vx delta Ti ditambah delta Vy delta Tj.
Percepatan sesaatnya dapat diperoleh dengan menghitung percepatan rata-rata partikel untuk selang waktu yang sangat singkat atau mendekati nol, sehingga dapat ditulis vektor A sama dengan limit delta T menuju nol untuk delta Vx, delta T sama dengan dV dt. Selanjutnya adalah laju vektor. Laju dalam fisika adalah nisbah perubahan jarak d per satuan waktu t. Laju atulah besaran skalar dengan dimensi panjang waktu, besaran vektor yang ekivalen adalah kecepatan. Laju diukur dalam satuan fisika yang sama dengan kecepatan, tetapi tidak memiliki arah seperti kecepatan. Laju adalah magnitudo dari kecepatan. Untuk rumusnya yaitu norm Vt sama dengan akar Vt kuadrat atau sama dengan akar dari F aksen T kuadrat ditambah G aksen T kuadrat atau sama dengan norm dari R aksen T. Kita langsung saja pada contoh. Berikut ini adalah suatu persamaan parametrik yaitu X sama dengan 2T dan Y sama dengan T kuadrat. Tentukan kecepatan, percepatan, dan lajunya. Yang pertama kecepatan. RT sama dengan 2TI ditambah T kuadrat J yang merupakan vektor posisi dari persamaan parametrik di atas. Vt sama dengan R aksen T atau vektor posisi, lalu kita hitung turunan pertamanya. Maka dr dt dari 2TI ditambah dr dt dari T kuadrat J adalah 2I ditambah 2TJ. Maka kita dapatkan kecepatan yaitu 2I ditambah 2TJ. Untuk percepatan, RT sama dengan 2TI ditambah T kuadrat J. Dan kita sudah dapatkan untuk kecepatannya yaitu Vt sama dengan 2I ditambah 2TJ. Dan kita tahu bersama bahwa percepatan adalah turunan kedua dari vektor posisi atau turunan pertama dari kecepatan. Maka dr dt 2i ditambah dr dt 2tj adalah 0i ditambah 2j. Itu adalah percepatan. Kemudian kita hitung laju. Dari kecepatan kita sudah dapatkan 2i ditambah 2tj. Maka laju adalah norm dari kecepatan itu. Maka norm dari Vt atau akar 2 pangkat 2 ditambah 2t dipangkatkan 2 yaitu akar 4 ditambah 4t kuadrat, kita bisa sederhanakan menjadi 2 akar 1 ditambah t kuadrat. Jadi dari contoh ini kita dapat simpulkan bahwa kecepatan dan percepatan merupakan suatu vektor, sedangkan laju adalah skalar atau nilai bilangan yang ada. Maka dari itu, demikian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.